Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cado Daniel Nugroho. Saya mahasiswa pembangunan sosial semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai strategi pengembangan desa wisata untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Desa wisata kali ini saya ambil dari Desa Wisata Kampung, Kelurahan Kampung, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul. Dosen pengampu pada mata kuliah pengembangan pariwisata kali ini adalah Bapak Rusman Ruben Nusmani. Baik, yang pertama kita akan mengetahui mengenai desa wisata. Apakah itu desa wisata? Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, desa wisata adalah suatu wilayah yang memiliki potensi atau kekhasan atau keunikan dan daya tarik wisata. Nah, itu baik berupa atraksi, akomodasi, maupun fasilitasi pendukung yang dikelola oleh masyarakat dan dengan prinsip pariwisata berkelanjutan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat lokal. Kemudian kita akan mengetahui latar belakangnya. Desa wisata itu menjadi salah satu alternatif strategis di dalam pembangunan sosial ekonomi pedesaan. Nah, pengembangan desa wisata ini juga tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal, seperti membuka lapangan kerja, serta menumbuhkan rasa potensi desa. Kemudian di Desa Wisata Kampung. Nah, Desa Wisata Kampung ini terletak di Kelurahan Kampung, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, lebih tepatnya di timur laut kota Yogyakarta. Kemudian Desa Wisata Kampung ini menawarkan wisata alam dengan jeep wisata jangkrik besi. Nah, Desa Wisata Kampung ini berada pada ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Nah, kekayaan yang dipunyai oleh Desa Wisata Kampung seperti kerajinan, caping, kemudian ekoprint, lingkap, dan janur. Kuliner khasnya itu juga mencakup seperti wedang debok dan sego wiwit. Nah, sego wiwit itu dapat ditemukan tatkala akan musim panen tiba. Kemudian daya tarik lainnya yang dapat ditemui ada budidaya anggrek huya. Nah, anggrek huya ini adalah salah satu ciri khas di Desa Wisata Kampung. Kemudian ada juga kebun kopi robusta di Gunung Gambar. Nah, perlu diketahui bahwasanya kebun kopi robusta ini juga berkolaborasi dengan Departemen Pertanian Universitas Gadjah Mada dan sudah hasil kopinya itu sudah dijual di luar daerah. Kemudian juga ada warisan masa VOC serta situs-situs sejarah seperti petilasan Pangeran Sambernyawa atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I. Kemudian elemen-elemen pariwisata di Desa Wisata Kampung itu meliputi yang pertama adalah atraksi. Nah, contoh atraksi yang ada di Desa Wisata Kampung itu seperti seni budaya seperti ada ketoprak, solawatan, karawitan, kemudian pemandangan alam dan suasana desa yang masih asri, kemudian ritual dan adat tradisi lokal seperti adanya sadranan, kemudian masih adanya rasulan seperti itu. Kemudian yang kedua ada aksesibilitas. Nah, jalan desa sudah cukup memadai, namun belum ada transportasi umum yang secara langsung untuk mengantarkan para wisatawan menuju ke tempat-tempat wisata tersebut. Kemudian amenitasnya sudah tersedia beberapa homestay dan warung-warung. Kemudian belum ada papan informasi atau petunjuk arah yang memadai. Kemudian elemen yang selanjutnya adalah kelembagaan atau institusi. Itu telah terbentuk seperti Pok Darwis, namun masih butuh penguatan kapasitas dan koordinasi
antar warga untuk menjalin kerjasama di dalam mengembangkan desa wisata kampung. Kemudian ada promosi. Nah, promosi ini sudah menggunakan digitalisasi seperti Instagram, brosur online, kemudian TikTok seperti itu untuk media promosi pariwisata. Kemudian teori yang digunakan dalam desa wisata kampung ini juga ada teori tourism area life cycle. Nah, teori ini dikembangkan oleh Richard W. Butler pada tahun 1980. Nah, ini juga sebagai pendekatan konseptual untuk memahami bahwasanya perkembangan dan dinamika suatu daerah tujuan wisata atau DTW dari waktu ke waktu. Nah, TALC atau Tourism Area Life Cycle itu menggambarkan bahwasanya destinasi wisata itu memiliki siklus hidup yang serupa dengan produk, yaitu tahap-tahap yang berbeda dari awal pertumbuhan hingga potensi pertumbuhan atau regenerasi. Kemudian teori siklus hidup destinasi wisata atau TALC itu tadi yang menurut Butler tahun 1980 itu terdiri dari 6 tahap. Ada eksplorasi, mengeksplor tentang desa wisata atau potensi-potensi wisata tersebut. Kemudian keterlibatan. Nah, keterlibatan dari warga masyarakat, kemudian keterlibatan pemangku kepentingan yang ada di atau pengelola wisata tersebut, kemudian pengembangan, bagaimana cara mengembangkan atau developmentnya. Kemudian setelah pengembangan ada kematangan, ketika setelah dikembangkan kemudian ada proses kematangan untuk desa wisata tersebut. Nah, setelah kematangan itu ada stagnan atau tahapan di mana stuck di situ terus. Kemudian juga ada penurunan atau decline. Tahapan desa wisata kampung di dalam siklus TALC itu tadi berdasarkan observasi dan data lapangan yang telah dilakukan, desa wisata kampung saat ini berada pada tahap keterlibatan atau involvement. Nah, ditandai dengan apa? Ditandai dengan yang pertama, mulainya keterlibatan masyarakat di dalam penyediaan homestay dan kuliner tradisional. Kemudian yang kedua, adanya kegiatan pelatihan sadar wisata. Nah, ini biasanya berkolaborasi dengan pemerintah daerah atau OPD terkait seperti Dinas Pariwisata. Kemudian ketiga, masih terbatasnya promosi dan fasilitas wisata. Kemudian ketergantungan pada event-event musiman dan kunjungan institusi tertentu. Kemudian yang selanjutnya ada resiko di dalam pengembangan desa wisata. Setiap proses pengembangan desa wisata itu ada resiko-resiko yang pasti dihadapi. Nah, di sini ada yang pertama ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial ini dampaknya apa saja? Seperti hanya segelintir warga yang merasakan manfaatnya. Upaya mitigasinya itu bagaimana? Yaitu penguatan koperasi desa atau BUMKAL, Badan Usaha Milik Kelurahan, atau koperasi desa yang berbasis pariwisata untuk peningkatan wisata itu tadi. Kemudian kerusakan lingkungan. Nah, dampak dari kerusakan lingkungan ini adalah penurunan daya dukung lingkungan dan kualitas yang lanskap. Nah, mitigasinya yang perlu dilakukan adalah edukasi wisata berbasis konservasi dan zonasi kegiatan wisata. Kemudian juga ada resikonya kehilangan budaya lokal. Nah, dampaknya itu komersialisasi budaya tanpa pemahaman esensinya. Mitigasinya keterlibatan tokoh adat dan pelestarian budaya dalam paket wisata. Kemudian ketergantungan ekonomi. Nah, dampaknya masyarakat itu hanya bergantung pada pariwisata, tidak dengan yang lain. Nah, mitigasinya itu diversifikasi produk lokal dan integrasi dengan
pertanian. Jadi wisata itu tidak hanya wisata tentang alam, tapi juga bisa wisata tentang agro, juga bisa, kemudian wisata kuliner juga bisa, wisata budaya pun juga bisa, sehingga tidak terjadi ketergantungan ekonomi di situ. Kemudian kurangnya kesiapan sumber daya manusia. Nah, pelayanan wisatanya itu tidak standar. Nah, mitigasinya itu ada pelatihan dan sertifikasi pariwisata bagi warga. Nah, selanjutnya konflik lahan atau usaha. Nah, dampaknya itu nanti itu terjadi konflik antar saudara mungkin atau antar daerah untuk pembangunan wisata. Nah, mitigasinya itu menentukan regulasi-regulasi untuk pengembangan desa wisata. Kemudian ada alat analisis yang digunakan di desa wisata kampung, yaitu yang pertama adalah analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threats. Nah, SWOT ini membantu potensi internal, kekuatan dan kelemahannya itu apa. Kemudian dan eksternal seperti peluang dan ancamannya itu seperti apa. Nah, ini untuk penyusunan strategi pengembangan yang tepat untuk mengembangkan desa wisata. Kemudian yang kedua ada analisis pentahelik. Ini menggambarkan kolaborasi antar pemangku kepentingan dengan desa wisata. Nah, seperti ada 5 unsur ya, seperti pemerintah itu mengenai regulasi dan kebijakan. Kemudian yang kedua akademisi itu penelitian dan pendampingan wisatanya itu tadi. Kemudian ada bisnis, yaitu investasi dan pemasaran produk-produk di desa wisata itu tadi. Kemudian komunitas atau masyarakatnya ini sebagai pelaku utama. Nah, kemudian yang terakhir ada media sebagai promosi atau membantu untuk mempromosikan atau pemasaran. Yang kedua, analisis stakeholder atau pemangku kepentingan. Fungsinya itu mengidentifikasi peran dan kepentingan para pihak dalam pengembangan desa wisata. Alat ini juga digunakan untuk memetakan siapa saja yang terlibat, seperti pemerintah, warga, UMKM, atau wisatawan untuk pengembangan desa wisata. Kemudian strategi pengembangan berbasis tahapan. Nah, tahapannya itu ada involvement ke development, itu penguatan sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan seperti Popdarwis, Bumkal atau badan usaha milik kelurahan. Itu seperti digitalisasi promosi seperti sosial media, website untuk mendukung. Kemudian penyusunan paket wisata yang edukatif dan partisipatif sehingga para wisatawan itu merasa tertarik. Kemudian sustainable growth, itu memonitoring dampak sosial dan lingkungannya.